Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah sekian lama berencana, akhirnya saya bisa mulai mengupload materi-materi ceramah saya di YouTube. Kendalanya pertama adalah waktu, yang kedua adalah pengetahuan. Alhamdulillah mulai awal Januari kemarin saya sudah siapkan waktu dan sudah belajar, dan ini adalah tayangan saya yang pertama. Untuk yang pertama ini yang akan saya sampaikan adalah materi tentang pengertian Islam. Semua ini adalah pendapat saya, bisa salah, bisa benar. Kalau benar silahkan diikuti, kalau salah ya nggak usah diikuti. Ya. Tapi sebelum saya mulai menayangkan atau membahas tentang kajian pengertian Islam, saya ingin perkenalkan diri dulu dan juga mengucapkan terima kasih. Nama lengkap saya Sofren Syah Muhsin. Kata ayah saya, Sofren itu dari bahasa Latin artinya penguasa. Jadi beliau berharap saya menjadi penguasa yang sah yang menjalankan kebaikan, yang Muhsin. Nama panggilan saya Muhsin atau Bang Muhsin. Nah, teman-teman saya ketika SD dan SMP itu memanggil saya Sofren, tapi banyak yang protes, Sofren susah sekali nih, jarang nama kayak gitu. Akhirnya sejak saya masuk STM tahun 1974 saya ganti nama, bukan saya ganti ya, panggilan yang saya ganti menjadi Muhsin. Jadi teman-teman kuliah saya atau teman sekolah saya yang kenal sama saya sejak saya STM itu panggilnya Muhsin. Nah, panggilan Bang Muhsin ini adalah untuk mereka-mereka yang umurnya di bawah saya dan pernah training sama saya gitu ya, yang pernah ikut pengajian saya ya. Karena terbiasa saya dipanggil Bang Muhsin, jadi kalau dipanggil Pak Muhsin atau Ustadz Muhsin agak kagok gitu. Jadi saya berharap kalau manggil saya Muhsin atau Bang Muhsin saja gitu ya. Tempat tanggal lahir saya di Banda Aceh 25 November 1957. Jadi umur saya sudah 66 tahun lebih. Agama saya Islam tentu saja. Nomor HP atau WA saya ada dua. Yang pertama 0811 1712557, yang kedua 08129379 Dua-duanya aktif, tapi yang lebih sering saya pakai yang 0811 1712557. Namun kalau ada WA atau telepon ke yang kedua tetap saya baca atau saya angkat, asal telepon kasih tahu ini siapa gitu. Kalau telepon tak dikenal nggak saya angkat. Alamat email saya muhsinjongok@gmail.com. Jongok ini nama desa saya di Aceh Tengah, Takengon. Saya ini asli Gayo. Jongok ini adalah desa di Kabupaten Kebayakan, di Kecamatan Kebayakan. Sebagian orang nulisnya Jongkok, K-nya cuma satu gitu. Karena nggak pernah dengar Jongok, jadi tulisnya Jongkok. Nah, ini foto saya
ketika saya berusia persis 66 tahun. Jadi diambilnya ini pada hari Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Rustiana di Rustiana Channel yang telah mengajarkan cara membuat video presentasi menggunakan OBS atau Open Broadcaster Software melalui YouTube. Ini linknya. Jadi kalau ada yang ingin belajar juga, nah, buka saja link ini. Yang kedua, kepada Batam Kamera, telah mengajarkan cara mengcrop tampilan di OBS dan cara menghilangkan noise. Ini linknya ya, cara mengcrop. Dan ini cara menghilangkan noise. Jadi kalau ada di antara Anda yang ingin belajar, bisa buka link ini. Batam Kamera itu banyak mengajarkan cara menggunakan OBS. OBS. Baik, selanjutnya kita mulai kajian kita, pengertian Islam. Yang saya maksud pengertian Islam ini kandungan yang terdapat di dalam kata Islam itu ya. Gambar ini menunjukkan setiap orang yang berbuat pasti punya tujuan. Jadi kita ini punya tujuan berbuat. Kalau ada yang nanya, apa tujuan hidup? Saya akan jawab, saya tidak punya. Karena saya baru punya tujuan kalau saya berinisiatif. Nah, saya hidup ini inisiatif Allah, bukan inisiatif saya. Jadi Allah punya tujuan menciptakan saya untuk mengabdi kepadanya. Itu tujuan Allah. Nah, yang ada di diri saya selama saya hidup adalah tujuan berbuat. Umumnya, orang tujuan berbuat ini selamat, aman, tenang, nyaman, damai, sejahtera, bahagia. Ini semua. Paling tidak selamat dulu. Kalau sudah selamat, baru yang lain-lainnya. Kalau ada musibah, selamat dulu. Tapi pemahaman kita tentang selamat itu nggak meninggal, gitu ya. Walaupun itu nggak benar sebetulnya. Karena kalau meninggal itu nggak selamat, berarti Rasulullah nggak selamat karena meninggal ya. Nah, dalam bahasa Arab, kondisi-kondisi semua ini disebut salam. Jadi kondisi yang salam. Orang dapat selamat, aman, tenang, nyaman, damai, sejahtera, bahagia. Untuk bisa mendapat atau mencapai atau menciptakan kondisi ini, orang perlu tahu cara, aturan, ketentuan, undang-undang, ajaran, keselamatan. Saya menamakan keselamatan karena kondisi pertama yang diharapkan manusia itu selamat. Jadi kalau orang Nasrani bilang Yesus itu juru selamat, pemahaman yang sebenarnya bukan dia menyelamatkan, bukan. Dia juru selamat dalam arti dia membawa ajaran keselamatan. Dia mengajarkan orang-orang kalau mau selamat begini caranya. Dia sendiri bukan yang menyelamatkan. Nah, dalam bahasa Arab, cara, aturan, undang-undang, ketentuan ajaran ini adalah dinul Islam. Namun, walaupun sudah tahu caranya, belum tentu bisa mencapai kondisi salam. Perlu sikap tunduk taat patuh kepada atau terhadap aturan atau ajaran keselamatan. Nah, sikap tunduk taat patuh ini dalam bahasa Arabnya aslama. Jadi dari gambar ini kita lihat ada tiga hal, tiga pengertian Islam.
Yang pertama, keadaan Islam adalah keadaan yang di dalamnya setiap orang yang bermaksud baik pasti selamat, aman, tenang, nyaman, damai, sejahtera, bahagia. Yang bermaksud baik. Walaupun dia berbuat salah karena tidak sengaja atau karena tidak tahu, dia tetap akan selamat. Dia tetap akan merasa nyaman. Karena orang akan bertanya, kenapa kamu berbuat begitu? Dia jadi nggak tahu, bisa jadi hilaf, sehingga dia tidak dihukum. Nah, sebaliknya keadaan yang tidak Islam, lingkungan yang tidak Islam, itu nggak peduli orang bermaksud baik tidak bermaksud, pokoknya salah hukum. Itu. Nah, kalau dalam satu rumah tangga yang Islami, maka semua yang bermaksud baik pasti mendapat itu semua. Dapat selamat, aman, tenang, nyaman, damai, sejahtera, bahagia. Sebalik yang bermaksud tidak baik, nggak dapat itu. Lingkungan yang Islami juga begitu. Saya pernah tahu ada satu lingkungan, satu perumahan, ya, namanya nama Islam lah, nggak usah saya sebutkan. Tapi warga di situ satu sama lain itu kurang harmonis hubungannya. Bahkan jarang bertegur sapa. Kalau lewat aja gitu ya. Nggak hangat hubungannya antara mereka. Jadi walaupun lingkungan nama perumahannya nama Islam, tapi keadaannya nggak keadaan Islami. Kenapa? Orang nggak merasa nyaman di situ. Gitu. Itu dalam hubungan antar manusia. Dalam hal membangun rumah misalnya. Ketika kita bangun rumah terus kita merasa nggak nyaman di rumah itu, ada yang salah gitu ya. Misalnya saja penerangannya kurang jadi nggak nyaman mata, itu keadaannya nggak Islami. Gitu. Nanti saya akan bahas agak panjang lebar dalam tayangan-tayangan berikutnya. Yang kedua, din atau ajaran Islam adalah ajaran yang bila diikuti pasti membawa yang bersangkutan ke dalam keadaan Islam. Pasti. Jadi kalau dia mentaati, kemudian dia malah merasa nggak nyaman, ya, merasa nggak bahagia, gitu ya. Itu pasti yang diikuti bukan Islam. Dia khawatir, dia kecewa, karena Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa ikut petunjukku, maka tidak ada khawatir dalam diri mereka dan tidak kecewa. Jadi kalau ada khawatir kecewa, berarti nggak ngikutin itu, nggak ngikutin di Islam. Nah, bila diikuti pasti, bukan insya Allah lagi, karena udah janji Allah itu. Kalau insya Allah kan kalau Allah kehendaki, tapi kalau Allah udah janji berarti pasti gitu ya. Islam. Ya. Yang ketiga, sikap Islam. Sikap tunduk, taat dan patuh kepada din Islam. Nah, ajaran Islam ini bukan hanya yang ada di Al-Quran dan hadis. Karena Allah mengatakan, pada penciptaan langit dan bumi dan pada pertukaran siang dan malam, malam dan siang, terdapat ayat-ayat. Saya tidak menerjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena bukan hanya tanda kebesaran, tanda kemuliaan, tanda keadilan, tanda kebenaran, tanda kepintaran, dan seterusnya banyak. Makanya sebenarnya ayat. Jadi, dinul Islam itu, ya ayat kauliyah, ya ayat kauniyah, itu dinul Islam. Karena semuanya adalah ayat. Nah, sikap Islam, ya sikap yang tunduk, taat, patuh kepada ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Berikutnya ada istilah pemilik dan pemeluk Islam. Ini istilah sering kita dengar ini ya. Apa bedanya? Kita lihat.
Pemilik Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya hak milik, berhak menambah, mengurangi, mengubah din atau ajaran Islam. Jadi hanya Allah yang berhak menambah, mengurangi, atau mengubah. Selain Allah nggak berhak. Kemudian pemeluk Islam siapa? Adalah Muslim dan Muslimah. Punya hak pakai. Tidak berhak menambah, mengurangi, atau mengubah din atau ajaran Islam. Tidak berhak. Jadi nggak boleh pendapat dia katakan ini ajaran Islam. Atau dia nggak suka sesuatu, dia katakan ini haram. Nggak boleh. Ya. Ketika dia suka sesuatu, dia katakan ini lebih baik. Nggak boleh. Semua ajaran Islam itu referensinya adalah Quran. Oke. Jadi setiap yang berasal dari pemeluk hanya pendapat orang Islam. Ya, pendapat, bukan ajaran Islam. Sekali lagi, pendapat orang Islam, bukan ajaran Islam. Jadi kalau seseorang mengatakan, wah ini haram, dalilnya mana? Wah ini makruh, dalilnya mana? Kalau pendapat saja nggak bisa. Karena ada sesuatu yang merusak, orang pakai itu katakan itu haram, nggak boleh. Katakan saja merusak. Jadi bukan sesuatunya itu yang haram, tapi merusaknya yang haram. Saya pernah berdebat dengan orang yang mengharamkan rokok. Saya sendiri nggak merokok. Dia bilang rokok itu haram. Saya tanya, dasarnya apa? Rokok itu merusak kesehatan. Terus saya bilang, yang bisa merusak kesehatan bukan hanya rokok. Nasi bisa, gula bisa, emping bisa, jeroan bisa. Kenapa hanya rokok yang haram? Orang yang kena darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes, itu bukan karena rokok. Dan rokok itu merusaknya itu kalau berlebihan. Kalau setahun cuma sebatang dia ngerokok nggak ngerusak gitu. Tapi kalau haram, sedikit pun jadi haram. Sama seperti khamar, sedikit pun haram, bukan karena merusaknya, karena Allah bilang haram, selesai udah. Terus dia bilang lagi, rokok itu mengganggu orang lain. Yang haram itu mengganggu orang lainnya, bukan ngerokoknya. Kalau dia ngerokok sendiri, nggak ada orang lain, nggak haram. Jadi orang ini nggak sadar, dia menggunakan pendapat berbagai alasan. Jadi sekali lagi bahwa yang berasal dari pemeluk hanya pendapat, bukan ajaran. Ajaran itu dalilnya ada. Tentang bid'ah pun begitu. Nanti khusus soal bid'ah kita bahas di lain kesempatan. Karena saya pernah berdebat juga atau diskusi lah ya dengan orang yang mengatakan gini, akhirnya dia bingung sendiri gitu. Karena nggak punya dalilnya, nggak punya ilmunya. Ya. Oke. Jadi pendapat orang Islam itu bisa benar bisa salah. Soalnya Quran dan hadis. Saya kira itu untuk materi pertama ini. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa pengertian Islam itu ada 3. Pertama keadaan Islam, yang kedua ajaran Islam, yang ketiga sifat Islam. Dan dalam kaitan dengan ajaran Islam itu ada pemilik dan ada pemeluk Islam. Pemilik Islam itu Allah, pemeluk Islam itu adalah Muslim dan Muslimah. Allah punya hak untuk mengubah, menambah, mengurangi. Manusia tidak punya hak. Ya, Muslim dan Muslimah nggak punya hak. Paling-paling hanya pendapat. Saya kira itu. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan semua ini adalah pendapat saya. Kalau setuju pakai, kalau nggak setuju jangan. Ya. Sayangnya kita tidak bisa diskusi. Ya. Kalau
Anda merasa ini ada manfaatnya dan ingin mengikuti materi-materi berikutnya, silahkan di-subscribe. Dan kalau Anda menyukai materi yang saya berikan ini, silahkan di-like. Dan kalau Anda merasa ini perlu orang lain tahu juga, silahkan di-share. Sekian saja untuk materi pertama ini. Saya akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.